Teman-teman, Udah. ada ditonton nggak? Kalau udah ngerti ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kurang paham, jadi kan bisa diulang lagi tuh. Udah muncul teman-teman? Udah Mas. Udah ya? Oke. Jadi saya mau nanya dulu terkait tugas, apakah sudah ngupload semua? Kita cek dulu ya. Untuk PPT hari ini belum saya masukin, nanti saya masukin. Karena itu kapasitas gede banget ternyata. Sementara OLU kita ini terbatas. Teman-teman, ini setiap video yang saya share ini ditonton nggak? Aduh, Ditonton ulang kok. si Atta langsung geleng-geleng. Geleng-geleng. Atta, kamu bikin tugas nggak? Ini ada 2 orang lagi nih yang belum. Ada 2 orang lagi. Kita lihat ya teman-teman, siapa yang tidak on time. Ada Redita. Ini ada yang telat ya. Ada Dava Nafisa Salwa. Oke, 2 orang ya. Oke, saya kasih kesempatan hari ini yang mau ngirim, silakan. Saya tunggu hari ini ya. Oke, teman-teman. Tunggu loh. Tugasnya ada yang mau ditanyakan nggak kemarin? Aman? Balance nggak? Balance nggak? Balance, Kak. Balance ya? Ya, alhamdulillah ya kalau balance ya. Oke, kita lanjut aja ya hari ini ya. Pembahasan kita ini terkait dengan akun. Nah, teman-teman, saya mau nanya, teman-teman sudah ada beli buku nggak? Sudah ada beli buku? Udah, Pak. Udah. Pak. Udah. Kalau saran saya beli buku ya, beli buku 1. Soalnya materinya padat teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang tidak tercover oleh saya, itu nggak mungkin saya jelasin ya. Materi yang saya berikan itu ya mungkin sekitar 70. Sisanya nggak bisa ya. Itu bisa teman-teman cover dengan teman-teman beli buku dan baca. Atau baca materi tambahan yang ada di YouTube atau browsing di internet. Nah, gitu teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman yang basicnya awalnya IPS itu kurang lebih bisa memahami ya. Tetapi bagi yang belum pernah belajar itu butuh effort yang lebih ya. Jadi teman-teman butuh pemahaman yang konsentrasi tingkat tinggi ya. Karena ini hitungan ya, hitungannya itu bukan by rumus aja, tetapi kita diminta untuk menganalisis. Dan itu juga sampai awal pertemuan sampai di akhir itu kalian tidak akan terlepas dari namanya tabel dan tabel. Ya. Berhubung ini kuliahnya online, biasanya kalau tatap muka itu kita langsung coret-menyoretnya di kertas. Nah, jadi kita sekarang coret-menyoretnya ya kalian tulis di double folio lalu difotokan. Seperti itu sekarang jadinya ya. Nah, jadi dituntut nih ya dari teman-teman untuk dapat paham pengantar akuntansi ini. Ya, ini masih dasar. Nanti ada akuntansi perbankan katanya ada. Udah itu nanti ada akuntansi perbankan syariah juga ada ya. Kalau misalnya teman-teman nggak paham dasarnya, nanti bingung. Ya, bingung. Jadi kalau ada yang kurang mengerti silakan ditanyakan, teman-teman. Kalkulator gimana? Kalkulator udah ada? Udah jadi ya? Udah. Ya, dibeli ya. Oke, teman-teman. Ini kan nggak memberatkan ya. Saya nggak mau nyuruh kalian beli kalkulator yang mahal, tapi yang KW aja. Ya. Oke, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas tentang akun. Ya. Nah, pembahasannya itu nanti terkait dengan akun dan buku besar. Ya. Bentuk akun,
klasifikasi akun, aturan debit dan kredit. Jadi inilah yang akan kita pelajari nanti teman-teman. Nah, akun itu apa teman-teman? Nah, ini. Jadi teman-teman harus ingat, seorang anak ekonomi harus ingat ya, harus tahu kalau ditanya akun itu apa, ya harus tahu teman-teman pengertiannya apa. Jangan kalau ditanya aku, saya nggak tahu. Kamu kan anak ekonomi, perbankan syariah kan masuk rumpun ekonomi, ya. Nah, jadi harus tahu akun itu sama dengan perkiraan, ya, sama dengan taksiran atau dalam bahasa kalau saya orang Minang ya, kalau bahasa Minangnya itu adalah account ya, account. Ya, bahasa Minangnya ini. Tuh. Pengertiannya apa? Ya, formulir khusus yang digunakan untuk mencatat, menggolong-golongkan transaksi sejenis. Jadi dia mengklasifikasikan atau bahasa sederhananya mengumpulkan dalam satu jenis yang sama. Misalnya apa? Kita kasih contohnya teman-teman di sini ya masuk UKM ya masuk unit kegiatan mahasiswa ya. Saya pengen tanya nih ya, Ata masuk UKM apa? Metronom, Pak. Apa? Metronom. Metronom tuh apa itu? Musik, Pak. Musik. Oke, musik. Ata musik ya. Ilham masuk apa? Palaka, Pak. Palak apa? Palaka. Palaka tuh mapala gitu ya? Iya, semacam mapala, Pak. Oke. Musik mapala. Yang namanya saya kenal aja lah ya. Udah itu Wis. Apa Wis? Futsal, Pak, futsal. Futsal. Oke. Nah, anggap aja 3 orang ini ya. Nah, jadi Atta, Ilham, dan Wis ya beda-beda apa ya? Beda-beda UKM. Nah, lalu teman-teman di sini ada sekitar 32 orang ya. Nah, lalu Atta, Ilham, dan Wis ini open recruitment ya. Dibuka pendaftaran yang ingin masuk musik, yang ingin masuk futsal, yang ingin masuk mapala. Oh ternyata di kelompok ini, oh ternyata yang masuk di musik itu ada Tiara, ada Hasim, ada Fatia dan lain sebagainya ya. So, nanti Ilham ya yang masuk mapala. Oh, ada Elia, ada Naila, ada siapa lagi nih ya? Nur Alifa masuk misalkan. Nah, nanti sisanya masuk ke mana? Oh, ternyata sisanya masuk ke futsal. Nah, jadi kayak gitu, di akuntansi itu juga seperti itu. Dia dikelompokkan, mana yang sama sejenis itu jadi satu. Nah, paham ya sampai di sini ya? Paham? Oke. Paham, Pak. Kita lanjutkan ya. Nah, kumpulan akun ya yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Jadi kumpulan akun tadi ya, satu kesatuan. Misalnya semua akun yang digunakan dalam sebuah perusahaan itu disebut dengan buku besar. Nah, kita ambil lagi contoh yang tadi ya. Kan si Atta, Wi sama siapa tadi satu lagi Ilham itu ini kan ketuanya ya, ketua umumnya anggap aja. Nah, mereka itu masuk dalam apa? Masuk dalam lingkup UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, unit kegiatan mahasiswa itu disebut dengan buku besar tadi. Gitu. Ya, paham ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi teman-teman, ini ada ilustrasi ya. Ilustrasi kita ambil dari contoh dalam bentuk akuntansinya. Yang kita kerjakan minggu kemarin yaitu PO Ali. Nah, ini ada transaksi dari PO Ali ya. Ini kan sudah kita buat ya. Sudah kita pelajarin ya minggu kemarin. Nah,
muncul dua bagian ya. Ada aktiva dan ada pasiva. Pasiva itu ada kewajiban tambah modal ya. Aktiva itu ada kas, ada pelengkapan dan ada kendaraan. Ini di PO Ali ya. Nah, di kewajiban itu ada utang bank, ada utang dagang, tambah modal. Nah, transaksi-transaksi yang terjadi di PO Ali ya, sebetulnya sudah digolongkan ya, sudah digolongkan ya. Ini aktiva di dalamnya itu ada ini ya, ada kas, perlengkapan, kendaraan. Di kewajiban ada utang bank, utang dagang dan modal. Nah, itu kan udah dikelompokin. Nah, semua transaksi di atas ya dicatat dalam pos-pos ini melalui persamaan akuntansi. Jadi dibuat dalam bentuk persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi yang kotak ini teman-teman ya. Akun-akun inilah yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi. Gitu. Jadi cabang dari aktiva ada ini, ada ini, ada ini. Cabang dari kewajiban ada ini, ada ini. Modal ini. Oke, sampai sini paham ya? Masih mudah nih ya. Nah, kita belajar lagi teman-teman ya. Bentuk-bentuk akun ya. Bentuk akun itu ada 3 ya. Ya. Nggak ada ya akun yang 10 kolom, nggak ada ya. Bentuk akun hanya ada 3 ini ya. Akun bentuk T, akun 2 kolom, dan akun 4 kolom. Gitu ya. Bentuknya seperti apa Pak? Kita lihat. Nah, ini akun bentuk T. Nah, ini ya. Ini akun bentuk T ya. Bentuk T ini yang paling mudah dan paling sederhana teman-teman ya. Dari semua akun yang akan kita pelajari. Nah, akun ini biasanya digunakan oleh pemula ya, oleh pemula yang masih belajar akuntansi. Nah, di dalamnya ada apa saja, Pak? Nah, ada judulnya kas ya. Lalu di sisi kiri ada apa? Ada debit. Nah, di sisi kanan ada apa? Ada kredit. Nah, gitu. Jadi kita paham aja dulu ya. Kita pahami aja dulu bentuknya. Nah, ini contohnya di sini ada ya. Ada setoran modal 4.000 ya. Pinjaman bank 5.000, pendapatan jasa 8.000. Totalnya di debit ada 9.800. Lalu pengeluaran juga ada nih. Ini ada banyak semuanya. Total kreditnya adalah 7.980. 9.800 dikurang 7.980 dapatnya berapa? Dapatnya 1.820. 1.820. Nah, ini cara mudahnya kalau membuat akun bentuk T. Oke, kita lanjutkan. Kalau kurang paham nanti silakan ditanyakan aja ya. Nah, kalau ini akun 2 kolom ya. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Kalau sebelumnya kayak gini nih ya. Dia kayak T kan, bentuk T ya. Tuh, bentuk T ya kan, garis tengah. Kalau akun 2 kolom, dia dibikinnya 2 kolom ya. Kolom ini ya sama kolom ini. Nah, di sini ada nama akun ya. Dia lebih lengkap teman-teman ya. Ada tanggal, ada keterangan, ada ref, ada debit gitu ya. Nah, ini bagian kolom debit. Nah, ini kolom kredit. Gitu. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini akun 4 kolom. Ya, kalau 4 kolom seperti ini dia. Gitu. Lebih kompleks lagi dia. Nah, coba diperhatikan baik-baik. Nah, kita lanjut ya. Nah, apa sih perbedaan dari setiap bentuk akun, Pak? Nah, ini dia ya. Nah, bentuk T itu digunakan untuk pemula ya, untuk pemula yang masih belajar akuntansi. Jadi orang yang masih belajar akuntansi biasanya supaya mereka cepat paham, dia menggunakan ini ya, model T. Nah, bentuk standar ya atau bentuk yang sering digunakan oleh kebanyakan orang ketika belajar itu adalah akun 2 kolom yang tadi, teman-teman.
Nah, dia mampu membedakan secara tegas sisi kredit dan sisi debit. Jadi dia tegas ya, ini debit katanya ya. Nah, ini kredit katanya. Jadi tegas dia ya, nggak campur aduk sama kayak gini ya. Kalau ini tegas dia jelas ya, debit kredit. Nah, ini bentuk dua kolom. Yang sering ya, yang lumrah digunakan orang dua kolom ini. Lalu ya, bentuk 4 kolom memiliki keunggulan. Nah, kalau 4 kolom ada keunggulan, di mana setiap saat dapat diketahui saldo akhir akun yang bersangkutan. Saldo akhir bersangkutan, karena di sini nanti ada jumlah di bawah ini. Ya. Selain itu, kemungkinan ya kekaburan atau kesalahan ketika mencantumkan saldo akun dalam neraca saldo dapat diperkecil. Jadi kalau ada kesalahan ya, yang model 4 kolom ini lebih mudah diidentifikasi, teman-teman. Kita lebih mudah paham di sini. Nah, sampai di sini ada mau ditanyakan dulu enggak? Saya jelasin terlalu cepat atau terlalu lama, teman-teman? Ayo. Pak. Paham? Paham ya? Paham. Ini akuntansi memang kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus banyak-banyak bahas soal ya. Kalau dulu saya itu setiap pertemuan dosen saya ngasih soal terus. Ngasih soal terus. Nah kalau kita selang-seling aja ya. Minggu kemarin udah ada tugas. Minggu sekarang nggak usah. Minggu depan nanti ada tugas. Nanti saya kasih soal ya. Minggu sekarang nggak usah dulu. Nanti takutnya teman-teman puyeng nanti ya. Kalau puyeng nggak dapat nanti. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Nah, ini klasifikasi akun teman-teman ya. Jadi akun itu ada dua bentuk ya. Ada akun real dan ada akun, ayo yang tahu udah belajar. Ada akun real dan ada akun nominal. Nominal. Jadi itu teman-teman ya, akun real itu adanya di laporan neraca. Ya, kalau akun nominal itu adanya di laporan, ayo ada yang tahu? Laba rugi. Ya, laporan laba rugi. Nah, jadi apa sih Pak definisi dari akun real itu? Ya, ini dia akun yang dilaporkan ke dalam neraca, yang di akun ini secara umum memiliki saldo akhir pada periode akuntansi. Ya, saldo akhir ini jadi saldo awal pada tahun selanjutnya. Contohnya apa Pak? Nah ini ya, tanggal 31 Desember 2010, misalnya ya, Ages memiliki, jaringan saya aman teman-teman? Aman ya, memiliki saldo 25 juta ya misalnya. Nah, pada awal periode akuntansi 2011, akun kas 25 juta ini menjadi saldo awal di 2011. Paham ya? Jadi dia waktu 31 Desember dia punya saldo nih ya, kasnya 25. Pas di awal periode itu bulan berapa? Januari, ya kan? Januari itu saldonya jadi 25 juta, teman-teman. Ditransfer gitu kan? Ditransfer ke tahun baru gitu. Nah, dengan contoh ini dapat dijelaskan bahwa akun real merupakan mata rantai dari periode akuntansi 1 sampai periode akuntansi berikutnya. Begitu seterusnya pada saat disusun laporan keuangan. Jadi ingat teman-teman ya, kalau kita sudah membuat laporan keuangan ya, kita punya kas. Oh, kas saya itu ternyata 25 juta. 25 juta yang ada di akhir tahun itu, 31 Desember itu akan menjadi saldo kas di tahun baru di Januari. Nah, nanti dibikin lagi oleh akuntan. Ada lagi saldo Desember tahun tersebut, nanti jadi saldo tahun baru selanjutnya. Jadi dia itu bagai apa ya? Mata rantai ya. Mata rantai yang saling terhubung satu sama lain.
Gitu. Nah, lalu apa saja Pak yang masuk dalam akun real ini? Apa aja? Ada harta, ada hutang, ada modal. Ya, kalau harta udah jelas ya, harta itu bahasa lainnya aset, ya. Ya, segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan itu masuk harta. Ya, kalau hutang ya segala sesuatu yang wajib kita bayar akibat kita meminjam duit atau melakukan pembelian kepada pihak luar. Jadi itu menjadi hutang. Lalu modal adalah modal untuk operasional perusahaan yang berasal dari dana pribadi atau keuntungan dari perusahaan. Gitu. Itu jadi modal. Jadi teman-teman harus ingat, oh, akun real itu masuk adalah harta, utang, modal. Jadi teman itu harus hafal ya, maksudnya harus hafal akun-akunnya itu. Akunnya ini banyak teman-teman. Harta ini nanti banyak dari utang nih banyak. Itu paling tidak teman-teman harus hafal. Jadi ketika mengerjakan soalnya teman-teman nggak bingung, oh harta itu ini masuk akun mana ya? Misalnya biaya gaji itu masuk mana ya? Oh ada utang usaha, ini masuk mana ya? Nah, jadi supaya nggak bingung, teman-teman harus hafal. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada klasifikasi akun kedua, ya, akun nominal. Ya, saya izin minum dulu ya. Ya, kalau mau minum silakan, mau makan silakan, mau cemilan silakan, ya. Asalkan on cam, ya. Nah, akun nominal itu bagian dari laporan keuangan. Ya. Akun nominal kalau secara definisi ya, akun yang dilaporkan ke dalam laporan laba rugi. Jadi akun ini nanti akan dilaporkan di laporan laba rugi. Yang sifatnya itu sementara dalam arti hanya satu periode akuntansi saja. Jadi dia nggak kayak tadi, nggak seperti akun apa? Real ya, itu kayak benang merah gitu ya, saling siklusnya saling terhubung satu tahun pertama, nanti berhubung lagi ke tahun kedua, berhubung lagi. Kalau ini enggak ya, dia hanya untuk satu periode akuntansi saja. Nah, bagi dong makanannya, makanan apa itu? Siapa yang makan? Kepo saya, siapa yang makan ya? Ada yang makan? Nggak apa-apa, kalau mau makan mah silahkan aja. Atta Pak Atta. Oke. Isyadul Anam kemana nih orangnya? Aziza, Sofatunida. Nah, ini Nur Ali Farangkuti, saya cuma lihat kepalanya doang. Rosa Amalia dilihatin pintu. Oh ada, nongol kepalanya. Ya. Yang belum makan silakan makan ya, tapi materi saya didengarin ya. Oke. Udah itu ya. Nah, contohnya apa, Pak? Nah, ini ya. Pada tahun 2010 ya, saldo akun penjualan 1 juta ya. Ini berarti selama tahun 2010 perusahaan mampu menjual produk ya, menjual produk senilai 1 juta. Akun penjualan ini akan ditutup jadi bersaldo 0. Jumlahnya 1 juta dipindahkan ke dalam akun laba rugi. Contoh realnya gimana, Pak? Nah, ini ya. Misalnya nih, gantilah Hasim lah ya. Hasim ya, kamu ada kepikiran pengen jualan nggak? Ada Pak. Jualan apa? Soto Banjar Pak. Oke, jualan soto Banjar. Nah, si Wis ini Hasim ya, sorry. Hasim ini jualan soto Banjar ya. Mungkin karena di Jakarta itu kebanyakan soto Betawi lah ya. Soto Betawi lah yang paling banyak ya. Nah, kebanyakan jadi pengen membuat sesuatu yang unik ya. Soto Banjar ya. Nah,
Di akhir periode akuntansi, di akhir periode ya, Hasim ini udah ngitung ya. Oh, ternyata penjualan saya itu 1 juta ya. 1 juta. Nah, itu 1 juta itu masuknya di laporan laba rugi. Nah, masuknya di laporan laba rugi, tetapi di transaksinya itu nanti dijadikan 0 di akhir tahun. Karena itu kan masuknya di penjualan, bukan masuknya untuk tahun selanjutnya. Gitu. Paham ya? Oke. Nah, kita lanjut ya. Apa saja Pak yang masuk dalam akun nominal? Nah, ini dia ya, pendapatan ya, yang seperti saya bilang tadi. Kalau ada pendapatan, otomatis itu pendapatan nggak bisa diturunin lagi ke yang lain. Ya, pendapatan itu kan untuk kita, ya enggak? Nah, lalu ada beban ya. Kalau ada hutang ya, sebelum tutup buku itu beban-beban itu harus dibayar, biaya-biaya itu harus dibayar semua. Ya, supaya nanti di akhir bulan harus dinolkan. Gitu. Nah, ini yang paling penting lagi teman-teman ya. Jadi ketika kita belajar akuntansi ya, teman-teman perlu paham yang namanya rekening akuntansi. Jadi tadi itu ada akun ya. Kalau akun itu kan ada harta, utang, modal, dan pendapatan beban. Nah, anak-anaknya dari si harta, anak-anak dari si utang, modal, dan pendapatan serta beban ini dipecahkan namanya di rekening akuntansi. Nah, harta tadi itu masuk aktiva ya. Harta itu ingat, jadi ya kalau misalnya kalian ada soal tentukan harta dari ini gitu. Kalian jangan bingung, harta aktiva, pasiva itu nama yang sama ya. Jangan bingung, harta aktiva, pasiva itu nama yang sama. Jadi jangan ini kok harta apa ya, bingung gitu kan, jangan bingung. Nah, saya udah bilang wanti-wanti. Nah, ini aktiva itu terbagi 2 teman-teman ya. Ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Saya nggak akan membuat apa itu definisi lebih jelas. Itu sebenarnya teman-teman silakan baca buku ya. Apa itu aktiva lancar, apa itu aktiva tetap. Itu teman-teman baca. Kalau saya jelaskan di pertemuan ini itu padat banget ya, padat banget. Nanti nggak akan sampai kita penjelasan. Nah, yang dasar-dasar ini teman-teman baca ya. Namun kalau secara sederhana teman-teman, aktiva lancar itu dia ketika diperjualbelikan dia lancar. Asetnya itu lancar. Sementara kalau aktiva tetap ya, itu tidak teman-teman ya. Dia tidak, karena butuh proses yang ribet gitu. Nah, apa sih Pak contoh aktiva lancar? Itu ada kas, ada piutang, ada persediaan barang dagang, dan lain sebagainya. Pengertian setiap ini teman-teman silakan baca ya. Apa itu kas, piutang itu silakan dibaca, dipahami. Nah, lalu di aktiva tetap ada gedung, ada tanah, ada kendaraan, ada perlengkapan, dan ada peralatan lain dan sebagainya, banyak. Nah, itu silakan dipelajari. Nah, selanjutnya ada kewajiban. Nah, kewajiban ini jangan bingung. Kewajiban itu bahasa lainnya adalah apa? Bahasa lain dari kewajiban apa, teman-teman? Liability. Liability. Bahasa lainnya lagi apa? Utang. Utang. Jadi ingat ya. Nah, coba ada yang bisa ngasih tahu ke kita ini enggak? Apa sih pengertian dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang? Ayo, dapat poin nih. Ayo, siapa yang mau? Ada yang mau? Apa sih pengertian dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang? Ayo, poin, Pak, poin, Bu. Saya dong, Iya, Pak. Pak, saya. Oke, yang pertama itu Aulia Rahma, silakan. Kewajiban lancar yaitu utang-utang yang harus dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar dalam tempo jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Oke, yang satu lagi?
Yang satu laginya kan 2 itu. Kalau kewajiban jangka panjang, oh sudah tadi. Kan ada 2 nih, kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang periodenya itu, pelunasannya itu lebih dari 1 tahun, Pak. Oke, baik. Terima kasih Audia. Ada lagi nggak yang lebih bahasanya mudah dipahami? Halo, ada nggak? Tadi ada satu lagi, tadi siapa? Saya, Pak. Nah, silakan. Gimana? Kalau utang jangka panjang, jangka pendek itu Bahasa jenis sendiri utang. ya, Kamila, sorry ya, saya potong. Oh iya, Pak. Menggunakan bahasa sendiri ya. Pokoknya kalau utang jangka pendek itu tuh kayak utang yang harus dibayarkan tuh sesegera mungkin. Terus juga periodenya tuh nggak lama, paling cuma 1 periode gitu. Terus kalau jenis utang yang jangka panjang itu relatif lebih lama. Contohnya itu kayak utang bank, kan pasti nggak cuma 1 periode aja, pasti bertahun-tahun itu. Terus juga itu aja kali, Pak ya. Nah, jadi jelas ya, kita itu lihatnya dari timingnya ya, timingnya. Nah, contohnya apa Pak? Nah, kalau yang lancar kan segera harus dibayar ya. Itu ada utang dagang. Ingat tuh ya, ada utang dagang, utang gaji, pendapatan diterima di muka, utang PPN dan sebagainya. Ini tiap definisinya sebenarnya udah ada di buku atau di internet, silakan dicari ya. Kalau kewajiban jangka panjang itu ada utang bank, kredit investasi, utang hipotek, utang obligasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini waktunya lama teman-teman ya, enggak sebentar gitu. Nah, kita lanjut lagi modal. Nah, kalau modal itu teman-teman ini dia ya. Dia itu ada 3. Ada modal sendiri, modal saham, dan modal komanditer. Ada yang bisa menjelaskan nggak modal komanditer ini apa, modal saham ini apa, dan modal sendiri ini apa? Silakan. Poin-poin, Wis, dicatat ya Wis, bagi yang aktif ya. Nggak apa-apa googling ya, nggak apa-apa googling, silakan, nggak apa-apa. Kita kan belajar, sama-sama belajar. Manfaatkan handphonenya sebaik mungkin teman-teman ya. Gimana, ada teman-teman? Oke deh Pak, mau nyoba. Siapa? Asim, Hasyim. Oke, silakan ya Hasyim. macam-macam modal itu. Kalau modal sendiri ya modal dari duit kita pribadi, modal saham itu dari modalnya pemegang saham atau dari orang-orang yang ingin menaruh duitnya yang untuk diputarkan di perusahaan, dan modal komanditer itu adalah modal dari kerjasama 2 orang atau bisa disebut CV. Itu sih Pak. Persekutuan ya. Iya. Ya. Nah, ada lagi nggak yang mau lengkapin? Ada yang mau lagi nggak yang mau lengkapin? Ah ya, Raihan. Nah, Raihan. Raihan, ayo. Oh, Raihan rambut baru nih, teman-teman. Halo Raihan. Halo. Raihan. Ini saya diperlihatkan kepalanya doang nih.
Raihan, ayo coba membelakang dikit. Nah, atau laptopnya agak ditekukin dikit. Coba Raihan, apa itu modal sendiri, modal komanditer, dan modal apa lagi? Dan modal saham. Ayo. Coba Rehan buka handphonenya sekarang. Halo Rehan, kok diam aja Rehan? Mohon maaf Pak, izin oke. Rehan, ayo, kenapa diam aja? Coba googling, ketik di handphone, modal sendiri. Nah, apa itu modal sendiri? Modal apa satu lagi? Modal saham, modal komanditer. Ini Raihan nggak jelas nih ya, gimana nih? Diam aja dia. Halo. Iya Pak, apa Pak? Aduh, apa Pak katanya? Putus-putus Bapak. Hah? Jadi Putus-putus. kalau putus-putus nggak dengar dong penjelasan dari tadi? Tadi dengar sedikit-sedikit gitu Pak. Oke, ada yang bisa bantu nggak? Hasim, Yang coba modal bantu ini. Hasim. Pertanyaan saya Hasim. Ini Han, tes ini Han, ditanya sama Pak Andi apa itu modal sendiri, modal saham, dan modal komanditer. Oh. Ya kalau modal sendiri, modal yang dari sendiri gitu Pak. Kalau modal saham itu modal yang memiliki dari perusahaan, dimodalin gitu dari perusahaan. Kalau modal komanditer belum tahu Pak. Oke, nggak apa-apa ya, jujur ya. Nah, supaya Rehan lebih cepat ya, coba Rehan buka sekarang. Modal komanditer itu apa? Ya, bacakan ke kita sekarang. Coba. Nah, coba Rehan googling, bacakan ke kita modal komanditer itu apa. Ini ya dasar ya teman-teman ya. Saya takutnya nanti kalau teman-teman nggak tahu ini masuk modal masuk itu, nanti bingung ya. Masuk akunnya yang mana. Nah, udah di googling Rehan? Udah Pak. Nah, coba bacakan Rehan. Modal komanditer adalah suatu badan usaha yang mempersekutukan modal dananya dari 2 orang atau lebih yang akan terbagi lagi menjadi 2 jenis sekutu. Udah, artinya apa tuh Rehan? 2 orang dari 2 orang. Habis. Nggak tahu Pak. Hah? Belum sampai Pak. Oh, belum sampai. Oke. Jadi ya komanditer itu dimiliki oleh 2 atau 3 orang pemilik modalnya ya teman-teman ya. Biasa itu untuk perusahaan yang model persekutuan atau CV tadi seperti yang Asih bilang tadi. Begitu ya. Nah, nanti Rehan baca lagi ya Rehan biar nggak bingung ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pendapatan. Nah, kalau pendapatan ini juga ada 2 teman-teman ya. Ada pendapatan usaha dan ada pendapatan di luar usaha ya. Kalau pendapatan itu kan udah jelas ya, terkait dengan pemasukan ya teman-teman ya. Nah, itu misalnya ada pendapatan servis motor kalau kita bergerak dalam bidang servis motor. Nah, nanti ada pendapatan mencetak. Nah, ada penjualan dari komputer. Nah, itu semuanya masuk pendapatan. Nah, saya pengen tanya nih ya sama siapa ya? Ayo tunjuk Hasim. Siapa yang belum Hasim? Yang belum pernah Hasim?
Atta, Pak. Belum pernah tuh, Pak. Saya nanya Hasim, bukan Raihan. Ini dapat bintang-bintang. Oke, Bintang ya. Misalnya Intang, si Atta ini lagi buka bisnis ya, bisnis musik ya, musik ya. Nah, kira-kira yang akan didapatkan oleh si Atta ini apa? Kalau kita lihat dari contoh yang tadi. Kalau tadi kan ada pendapatan servis motor, pendapatan mencetak. Nah, kalau yang di si Atta ini nanti dia dapat apa? Pendapatan usaha, Pak. Pendapatan usaha. Oke, ya masuk pendapatan usaha. Tapi kalau dispesifikin lagi, kalau lebih dispesifik, kalau itu kan nama ininya ya, nama ininya, nama pendapatan usaha. Lalu kalau dispesifikkan lagi pendapatan apa? Pendapatan jasa mungkin. Oke, kalau pendapatan jasa itu kan lebih umum ya. Nah, harus dispesifikkan. Nah, si Atta tadi bergerak dalam bidang apa? Bidang Musik, Pak. musik. Jadi itu jadi pendapatan apa? Pendapatan Pendapatan musik. musik. Nah, jadi lebih dispesifikkan teman-teman. Nanti kalau misalnya ada soal, misalnya ya dibeli misalnya siapa gitu ya, sebesar 5 juta misalkan ya, didapatkan pendapatan. Nah, itu disebut aja nama bisnisnya pendapatan musik atau pendapatan apa gitu. Nah, tetapi ada beberapa yang buat pendapatan usaha ya. Terserah sih ya intinya ya, tergantung dosennya ya. Dosennya mau lebih spesifik atau mau secara umum aja ya. Nah, selanjutnya ada pendapatan di luar usaha, teman-teman. Nah, kalau pendapatan di luar usaha itu kayak perusahaan yang menanamkan uangnya di bank, lalu dia dapat bunga. Nah, bunga itu disebut dengan pendapatan di luar usaha. Nah, contohnya apa lagi, teman-teman? Pemerintah ya, pemerintah kita itu kan tiap bulan mengelontorkan dana ya untuk pembangunan jalan, tol enggak ya, pembangunan jalan dan fasilitas umum. Nah, itu semua pendanaannya dapat dari mana, teman-teman? Itu semua dapatnya dari mana? Dari Pajak, Pak? Pak. Dari mana? Pajak. Dari Ya, pajak, Pak. dari pajak ya. Pajak itu kan dari kita ya. Ya kan? Pajak. Nah, kita kalau membayar pajak itu kan masuknya ke bank ya. Masuk ke bank kan? Banknya si perpajakan. Nah, perusahaan pajak itu masuk ke bank, itu tujuannya supaya apa? Supaya dapat bunga bank, teman-teman, ya. Kalau misalnya bayangkan aja ya, setiap orang bayar pajak lalu masuk ke bank, itu nanti setiap akhir periode bunga banknya akan banyak. Nah, makanya itu disebut dengan pendapatan di luar usaha. Nanti juga ada laba atas penjualan aktiva tetap. Jadi kalau laba atas penjualan aktiva tetap itu seperti ini tadi. Seperti yang ini nih. Nih, gedung tanah ini ya. Kalau misalnya gedung tanah itu ya kita kontrakan, itu kita akan mendapatkan pendapatan dari sana. Itu kan bukan masuk usaha itu, tapi di luar usaha. Nah, lanjutnya teman-teman, ada biaya-biaya ya. Kalau biaya ini banyak ya, ini beberapa contohnya ya. Ada biaya promosi, ada biaya telepon, ada biaya listrik, ada biaya gaji, ada biaya iklan, ada biaya apa lagi. Nanti banyak nih. Kalau misalnya kalian ngerjain soal, nanti akan banyak muncul. Oke. Nah, ini juga penting teman-teman. Kode rekening akuntansi. Ya. Jadi, ketika kita melakukan pencatatan akuntansi, kita butuh yang namanya kode. Kode ini seperti bentuk penomoran
supaya kita tahu laporan yang keuangan yang kita buat itu sudah benar atau salah. Jadi dengan masukin kode itu akan keluar hasilnya kalau kita menggunakan by komputer. Nah, kode rekening akuntansi itu terdiri dari dua, teman-teman, ya. Ada kode numerial, ya. Ini adalah pemberian kode hanya menggunakan satu angka dan pemberian secara berurutan. Jadi dia hanya satu. Nah, kode desimal itu dia lebih dari satu angka, teman-teman. Nah, atau biasa disebut dengan kode kelompok. Bentuknya seperti apa, Pak? Nah, ini dia, teman-teman. Nah, ini dia, ya. Teman-teman perhatikan baik-baik, ya. Nah, ini dia, ya. Jadi kalau kita berbicara akuntansi, kita akan berbicara masalah kode-kode. Nah, di sini kalau aktiva dia dimulai dari angka 1 sampai angka 8. Kewajiban itu dimulai dari angka 9 sampai 10, modal itu 11, pendapatan itu 12 sampai 13, biaya itu dimulai dari angka 14 sampai 17. Jadi ini sudah ketentuan bakunya, teman-teman. Nah, ini kode numeral. Kalau kode numeral cuma satu angka. Nah, kalau kode desimal, nah dia seperti ini, teman-teman. Jadi kode desimal itu ada dua, ya. Ada kode desimal model pertama dan model kedua. Kalau model pertama itu dia 3 angka. Kalau model kedua dia 4 angka. Nah, kita lihat nih, ya. Dari kode ini, teman-teman, di sebelah ini, coba perhatikan baik-baik, ya. Kode 1, ya, kita lihat nih, 1, 1, 1. 1, 1, 1 itu kan kas ya, teman-teman. Tapi cara bacanya ada, teman-teman. Cara bacanya seperti ini, ya. Angka 1 ini, teman-teman, menunjukkan kepada aktiva. Ya, angka 1 ini menunjukkan kepada aktiva. Angka 1 kedua itu menunjukkan kepada aktiva lancar. Angka 1 ketiga itu menunjukkan kepada kas. Sampai di sini paham, teman-teman? Saya mau bertanya nih. Udah paham belum? Udah, cara pembacaannya sudah tahu belum? Oke, saya mau nanya ke Halimatus Salihamuna. Ya, Halimatus Salihamuna 513 maksudnya apa? 513 maksudnya apa? Halo, Halimatus Salihamuna 513 itu maksudnya apa? Pengeluaran modal mungkin. Nah, artinya Salihamuna nggak memperhatikan tadi ya cara bacanya. Ada yang mau bantu nggak, teman-teman, cara bacanya? Saya, Pak. Oke, silakan Siva. Dengerin ya Halimatus Salihamuna cara bacanya. Nah, 513 cara bacanya gimana? Itu tuh kode nama rekening ya. Nggak, Itu langsung aja, nggak biaya- usah sebutin nama rekening atau apa. Sebutkan aja kalau 5 itu apa, itu tuh kalau biaya 1 itu listrik. apa, 3 itu apa. Nah, coba. Kalau 5 itu biaya, kalau 1 itu aktiva. 5 Terus itu kalau jadi 513 itu biaya listrik. 5 itu biaya, 1 itu aktiva. 3 3 itu modal. tidak tepat. Belum tepat. Belum tepat. Ada yang mau lengkapin nggak? Saya, Iya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Sebutkan namanya. Ini layar saya nggak bisa lihat langsung ya. Siapa? Sebutkan aja namanya. Framilaila, silakan. Kalau yang 5 itu biaya, 1 itu biaya usaha pokok, 3 itu biaya listriknya. Oke, Ages betul atau salah, Ges?
Iya, Pak. Begitu, kayak lele. Betul atau salah? Betul. Betul ya. Nah, seperti itu ya. Nah, coba saya mau tanya sama Salman ya. Salman 212 ya. 212 ini bukan film ya Salman ya. Ya. 212 apa tuh Salman? Nah, coba bacain Salman 212. Duanya kewajiban, satunya kewajiban lancar, duanya lagi pendapatan yang diterima di muka. Oke, betul atau salah teman-teman? Betul ya. Oke, saya mau nanya nih. Dava lagi lah ya. Dava, mana Dava? Dava, Iya, mana Pak. Dava? Mana Dava? Dava mana ya? Suara saya nggak kedengar, Pak. Bentar, saya lagi lihat slide-nya di mana ya Dava nih letaknya. Oke, silakan Dava. Dava 521 521. Lima dua satu. Ayo Dava, 521 berapa Dava? 5 biaya, Hmm. 2 biaya luar usaha pokok, Hmm. 2 1. Satu. Ayo. 52 itu udah betul. Nah, yang satunya lagi nih. Satunya Satunya biaya pemeliharaan ruang. oke. Betul atau salah teman-teman? Betul ya. Nah, Betul. sampai di sini paham nggak? Jadi nanti kalau misalnya kita lakukan penggolokan ketika membuat transaksi, teman-teman harus tahu ini ya. Nih. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Model kedua, desimal model kedua. Silakan teman-teman baca, saya mau izin ke toilet sebentar ya. Ya, silakan dibaca dulu.
Oke, gimana teman-teman? Sudah tahu ya? Nah, saya mau nanya lagi nih sama Atta. Atta, silakan. 3101. Udah dibacakan ya? 3101. Paham Pak, saya mau baca-baca dari tadi. Gimana Atta? Belum paham. Saya nggak jelas nih suara kamu ngomong apa nih. Belum paham Pak. Oh, belum paham. Oke. Coba jelasin Pak. Oke, kita jelasin dikit ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini kan ada kode kalau dicontohnya kan 1101 ya. 1101 kan itu kas. Tetapi itu ada pemaknaannya ya. Satu pertama itu menunjukkan kepada aktiva ya. Satu kedua itu menunjukkan kepada aktiva lancar dan 01 itu menunjukkan kepada kas. Nah, coba saya kasih contoh lagi ya. 4201 ya. 4 ini menunjukkan kepada pendapatan. 2 ini 4102 tadi ya. 1 ini menunjukkan kepada pendapatan usaha pokok dan 02 menunjukkan kepada penghasilan servis komputer. Nah, gitu. Paham ya? Coba Raihan. Nah, Raihan, coba 5101 Raihan. 5101 Pak. Ya, 5101. 5 itu untuk biaya, 1 itu untuk biaya usaha pokok, 01 itu biaya promosi. Oke, coba Hatta ya. 4102 Hatta. 4102. Yang pertama, yang angka 4 menunjukkan ke pendapat. Terus angka 1 menunjukkan ke pendapatan usaha pokok. Terus yang 02-nya itu penghasilan servis komputer. Oke, betul atau salah? Betul atau salah teman-teman? Betul. Betul. Nah, selanjutnya Ilham. 5201 Ilham. Berapa Pak? 5202, sorry. 5202. 5202. 5 itu biaya, 2 itu gaji karyawan, 002 itu biaya listrik Pak ya? Enggak. 5202. 5202. 5202. 5-nya itu biaya, 2-nya itu biaya usaha pokok, 02-nya itu biaya promosi Pak. Betul atau salah teman-teman? Salah. Salah. Nah, salah ya. Coba siapa yang mau? Saya dong, Pak. Saya Pak. Yang cewek tadi, suara cewek siapa? Saya, Pak. Iya, saya ini siapa namanya? Saya nggak lihat. Aulia. Oke, Aulia, Aulia. silakan. Yang 5-nya itu biaya. Yang 2-nya itu biaya di luar usaha pokok. Yang 02-nya itu biaya bunga. Oke, Ilham gimana? Udah paham belum Ilham? Nah, coba kita ini lagi ya Ilham. 4202 Ilham. 4-nya itu pendapatan, 2-nya itu pendapatan di luar usaha, 02-nya itu penghasilan sewa kendaraan Pak ya? Udah benar atau salah teman-teman? Benar atau salah? Masih kurang komplit. Coba ulang lagi Ilham. 4202 Ilham. 4 itu apa Ilham? 4 itu pendapatan. 02-nya itu pendapatan di luar usaha. Bukan 02. 4 itu kan pendapatan. 2 itu apa? Oh, 2 itu inian Pak, pendapatan di luar usaha pokok. Nah, itu 02. 02-nya itu penghasilan sewa kendaraan, Pak.
Oke, coba satu kali lagi ya. 1103. 1103, satunya itu Aktiva, terus satunya itu Aktiva lancar, 03-nya itu sewa dibayar di muka Pak ya? Oke, betul atau salah teman-teman? Betul. Betul, oke. Nah, jadi ini harus paham ya. Nah, jadi nanti ada timbul pertanyaan, Pak, nanti ketika kita mau bikin soal, mau pakai akun yang mana, Pak? Mau pakai akun yang ini, atau yang model desimal pertama, atau model desimal yang 4 digit ini? Ya, tergantung soalnya, teman-teman. Kalau misalnya soalnya sudah ngasih kodenya 2 digit, 1 digit seperti ini, ya seperti ini, silakan dilanjutkan. Tapi kalau di soalnya dia minta model desimal pertama, ikutin itu. Tapi kalau dia minta model 4 digit, gunakan yang model kedua. Ya, gitu. Tapi kalau nggak ada sama sekali, saya minta kalau nggak ada sama sekali di soal itu, saya minta teman-teman gunakan kode desimal yang model pertama. Ya, yang model pertama. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sampai di sini jelas nggak? Ya, jelas. Jelas ya? Oke, Jelas. kita lanjutkan. Nah, ini aturan debit dan kredit akun neraca ya. Jadi tadi kan ada akun neraca dan akun laba rugi. Ya. Nah, ini akun-akunnya teman-teman ya. Ini penting banget nih, ini penting banget ya. Ini akun neraca itu kan tadi ada 3 ya. Ada aset, ada kewajiban, dan ada modal. Bahasa lain modal itu ada ekuitas. Ini saya sudah bikin kayak gini supaya teman-teman tahu nama lainnya. Nah, nih ada cara contoh membacanya ya. Ya, kita lihat nih. Jika aset, jika harta atau jika aset, harta ya, itu mengalami penambahan ya, ia akan bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Paham nggak sampai sini? Kalau ada nih harta, kita ambil aja nih contohnya gedung ya, tanah lah ya, tanah. Misalnya nih di soal ada penambahan tanah ya, misal dibeli tanah ya. Kalau dibeli tanah otomatis bertambah kan? Ya enggak? Kalau beli tanah asetnya bertambah kan? Nah, kalau asetnya bertambah itu masuknya di debit. Gitu. Nah, lalu selanjutnya kalau utang ya. Kalau utang ya bertambah, ia akan masuk di sisi kredit. Kalau bertambah hutang ya, itu masuknya di kredit. Tetapi kalau dia berkurang, masuknya di debit. Paham nggak sampai sini? Nah, lanjut modal ya. Kalau modalnya itu bertambah, itu masuknya di kredit sama kayak utang ya. Kalau modal bertambah nih ya, dia masuknya di kredit kalau modal bertambah. Lalu kalau dia berkurang, itu masuknya di debit. Nah, saya pengen minta siapa yang bisa mengulangi lagi ini cara bacanya. Ada yang bisa? Saya pengen minta teman-teman salah satunya untuk mengulangi cara pembacaannya. Untuk kewajiban dan modal saja. Kewajiban dan modal. Saya Pak, coba Pak. Oke, silakan Aulia. Jika kewajiban mengalami
jika kewajiban itu kreditnya bertambah, maka jika kewajiban bertambah, maka akan mengalami penambahan di kredit dan akan berkurang di debit. Itu nggak sih, Pak? Masih kurang tepat. Ada yang mau lengkapin nggak? Saya mau nyoba, Pak. Agnes, silakan, guys. Jadi jika utangnya bertambah, dia akan di posisi kredit. Kalau utangnya berturun, dia akan di posisi debit. Kalau modalnya bertambah, dia di kredit. Kalau modalnya berkurang, dia di debit. Oke, kayak gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, misalnya nih, saya mau nanya sama siapa ya? Fatika lah ya, Fatika ya. Fatika ya, misalnya terjadi penambahan modal Fatika sebesar 500.000. Terjadi penambahan modal sebesar 500.000. Masuk kemana? Masuk ke kredit, Pak. Oke, betul. Nah, saya mau nanya lagi ke Divani Sauzan. Nah, misalnya terjadi ya penambahan utang karena perusahaan perusahaan melakukan pinjaman di bank sebesar 1 juta. Posisinya di mana? Kreditnya naik, Pak. Kenapa di kredit? Kan dia minjam uang, otomatis utang ke bank. Jadi kreditnya naik. Kreditnya nambah. Oke, ada yang bisa lengkapin nggak? Oke, kayaknya Ibis mau nih ya, tapi dia masih ragu ya. Iya, Pak. Gimana, Wis? Itu karena ada ini, Pak, ada penambahan sehingga posisinya di kredit. Nambah yang tadi di depan, Pak. Ya, penambahan apa, Wis? Penambahan itu tadi yang ini apa namanya? Soal Bapak. Ya, karena dia ada penambahan utang ya, karena dia beli barang ya. Jadi ada penambahan. Nah, kalau penambahan itu otomatis dia masuk ke kredit. Gitu. Jadi ini induk ininya ya, induk utamanya ya. Kalau misalnya ada soal-soal, kembalikannya ke sini. Jadi ingat-ingat ini ya. Ini induk pertamanya. Nah, kita lanjut sampai tunggu loh. Saya mau nanya dong, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Apa? Siapa? Oh, Tiara, silakan. Silakan, Tiara. Saya mau nanya, Pak. Saya juga mau nanya, Pak. Oh, bentar. Saya mau nanya, Pak. Berarti kredit itu sama aja utang ya, Pak, masuknya? Kenapa? Gimana, Tiara? Ya, berarti kredit itu termasuknya sama aja utang ya, Pak? Kredit itu masuk? Ke utang berarti? Atau gimana kredit itu artinya? Bukan itu konsepnya. Jadi konsepnya itu dilihat dari transaksi yang terjadi. Jadi hutang itu dia kan ada 2 bentuk ya. Kita kalau misalnya ada penambahan ya, kita pinjam duit ke luar ya, kita pinjam duit ke bank, itu otomatis duit itu posisinya di kredit. Ya, kalau di kredit kan artinya kan ada penambahan utang, ya kan? Kalau kita misalnya minjam duit ke bank itu artinya ada penambahan utang. Di sini kan udah tambah nih, ada penambahan utang. Nah, penambahan itu masuknya ke kredit. Nah, beda hal misalnya ini dari hutang tadi, kita kan hutang, ya, kita berhutang. Nah, kita kan harus apa? Harus bayar kan? Harus bayar.
Itu terserah mau bayar lunas atau mau bayar angsuran. Nah, itu beda konteks nanti. Nah, ketika kita bayar itu kan terjadi penurunan hutang. Nah, kalau terjadi penurunan hutang karena kita melunasi hutang, itu letaknya di debit. Misalnya awalnya di kredit ya. Misalnya nih ya, kita biar mudah. Misal WIS melakukan pinjaman ke bank sebesar 1 juta ya. Nah, tentu masuknya di sisi kredit. Letakinlah, tulis 1 juta. Lalu WIS pada tanggal 31 Desember melakukan pelunasan hutang sebesar 500.000. Nah, masuknya kemana? Ayo, coba masuknya kemana Tiara? Kan hutangnya udah berkurang, masuknya ke? Kalau pelunasan hutang berarti masuknya ke debit ya Pak? Ya, masuknya ke debit. Gitu. Oke, ada mau tanya lagi nggak? Tadi kayaknya ada 2 orang. Iya Pak, tadi saya mau nanya. Oke, siapa tadi itu? Egi Pak. Hah? Egi. Suaranya pelan banget, coba. Egi Pak, Egi mau nanya. Oh, Egi, silakan Egi. Kerasin ya suaranya ya. Oh, nggak kedengeran ya Pak? Kan itu kan apa namanya, kan di kewajiban utang Sebentar sama Egi, sebentar. Suara Egi ini kecil di saya aja atau yang lain juga terdengar kecil? Kecil Pak, kecil. Kecil Pak, ya? kecil. Ya kecil ya. Coba gedein. kan itu Pak, apa namanya, di utang sama di modal itu kan debitnya kan minus. Terus kok itu di hartanya debitnya plus Pak? Itu maksudnya gimana? Oke. Ya. Kenapa ya beda ya kata intinya kalau kata si Egi dia kenapa beda kalau di utang dan modal kalau bertambah kan posisinya di kredit, ya kan? Tetapi kenapa yang di harta itu posisinya di debit gitu kan? Nah, kenapa teman-teman? Karena aset itu kan yang kita miliki ya. Kalau yang kita miliki itu otomatis kayak perlengkapan, peralatan, gedung, tanah, itu kalau bertambah dia masuknya ke debit karena itu kan milik kita ya, milik kita pribadi. Beda hal sama hal kayak modal. Kalau modal itu kan dia sewaktu-waktu bisa keluar ya. Modal itu sewaktu-waktu bisa keluar, makanya dia masuk kredit gitu. Begitu Egi dia. Iya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Rahmi Pak. Rahmi, silakan. Rahmi. Nah, kalau misalkan yang modal itu kan nambah, kok jadi kredit ya Pak? Modal. Nah, kan udah saya bilang tadi ya, kalau modal itu banyak ya jenisnya ya. Ada modal pribadi, tadi kan ada modal komanditer, ada modal saham. Ya kan? Nah, modal-modal itu dia kalau misalnya dilogikakan, dia nggak akan masuk posisinya ke debit. Karena modal yang kita miliki itu akan diputar. Ya, akan diputar dan itu akan menjadi operasional dari perusahaan. Nah, jadi mau tidak mau dia nanti akan masuk ke kredit. Gitu. Jadi kalau masuk ke kredit, kalau dia naik ya, kalau ada penambahan modal. Tapi kalau ada penarikan modal, itu letaknya di debit. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Untuk contoh jelasnya nanti akan ada soal ya. Gimana, kita lanjut dulu? Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah untuk aturan debit dan kredit akun laba rugi. Nah, ini untuk akun laba rugi. Kalau laba rugi itu kan ada beban ya, atau bahasa lainnya ada biaya dan ada pendapatan. Nah, ini ya, jika di beban ini teman-teman ya, jika beban ya, jika mengalami penambahan ya beban ya, ia akan menambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Nah,
Beda dengan pendapatan. Kalau pendapatan itu bertambah, dia masuknya di kredit, teman-teman. Ya, pendapatan itu bertambah di kredit. Beda ya. Nah, masuk di kredit dan dia kalau berkurang masuknya di debit. Begitu. Nah, contohnya apa, Pak? Misalnya nih ya, oke, Hakim. Halo, Hakim. Iya, Pak. Nah, Hakim udah nggak diganggu dari tadi ya. Nah, Hakim, misalnya nih, Hakim, ya, perusahaan mengeluarkan biaya gaji karyawan. Dikeluarkan biaya gaji karyawan, Hakim. Yang terjadi apa? Kurang tahu, Pak. Ayo, gimana? Ada yang tahu nggak? Dikeluarkan biaya gaji karyawan. Waduh, ikan digondol kucing. Gawat nih, nggak bisa makan. Ayo, ada yang tahu, teman-teman? Perusahaan membayar biaya gaji karyawan. Ada yang tahu nggak? Perusahaan membayar gaji karyawan. Nah, artinya kalau perusahaan membayar gaji karyawan itu ya, nah otomatis terjadi penambahan ya, terjadi penambahan. Sorry, saya lagi nganalisis nih. Kalau terjadi pembayaran gaji karyawan, nah itu kan adanya pengurangan biaya ya. Nah, artinya ada pengurangan biaya itu letaknya di kredit. Gitu. Untuk jelasnya kita akan lihat contohnya aja nanti ya teman-teman. Intinya teman-teman harus tahu dulu posisinya itu. Gitu. Jadi kalau misalnya beban itu mengalami penambahan ya, itu letaknya di debit. Nah, ingat aja konsepnya gitu. Nah, kalau misalnya dia berkurang, itu sisinya di kredit. Nah, ini kita lihat contohnya aja langsung ya. Oke, kita lihat contohnya teman-teman. Sorry. Nah, ini pada tanggal 1 November 2005, Chris Card ya menyetor 25.000 US dollar pada bank atas nama Net Solution. Nah, jadi si Chris ini dia punya ini teman-teman, punya perusahaan namanya Net Solution. Artinya dia investasinya ke Net Solution. Nah, yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Kas bertambah, letaknya di debit, modal Chris itu letaknya di kredit. Gitu. Jadi ini udah ketentuan bakunya seperti itu. Nah, kalau dalam bentuk T-nya seperti ini, dibikin ya. Kas itu kan karena ada penambahan, otomatis dia masuknya karena ada penambahan modal ya. Kalau tadi kan modal ya. Nah, ada penambahan modal itu menjadi penambah di kas, masuknya di debit. Nah, modal Chris itu masuknya di kredit. Lalu kita mulai lagi, 5 November, Net Solution membeli tanah 20.000 US dollar, dibayar tunai. Dia bayarnya tunai, teman-teman. Nah, yang terjadi ya, tanah pada kas. Karena dia membeli tanahnya tunai. Kalau misalnya dia beli kredit, tanah pada utang apa? Kalau dia beli kredit itu tanah pada utang jadinya ya. Nah, kalau dia beli tunai itu tanah pada kas. Nah, tanahnya di debit 20.000 dan kas di kredit 20.000 karena dia beli tanah. Ini ya dikembalikan lagi
dengan soal tadi teman-teman, dengan ketentuannya tadi yang sebelum. Nah sebelum sini, sampai di sini paham nggak? Paham nggak teman-teman? Bentar ya. Gimana, paham? Paham ya? Jadi intinya kalau tanah dibeli tanah secara tunai itu dia masuknya di debit teman-teman. Nah, kas itu masuknya di kredit. Nah, kita lanjutkan. 18 November Net Solution menerima 7.500 dari pelanggan atas jasa yang dilakukan. Nah, artinya gimana? Artinya gimana, Wis? Jadi 18 November itu si perusahaan menerima 7.500 dari pelanggan. Artinya apa, Wis? Artinya berarti ini Pak, kasnya masuk nambah di debit. Nah, terus pendapatan jasanya di kredit. Ya, arti kan itu pendapatan, ya kan? Kalau pendapatan yang masuk itu ya, bertambahlah pendapatannya 7.500 ya. Bertambah 7.500. Nah, lalu muncul akun pendapatan jasa 7.500. Gitu. Nah, lanjut 30 November Net Solution menghitung 800 pelengkapan telah habis. Jadi dia ngitung nih, oh ternyata ada 800 US dollar pelengkapan kita itu sudah habis, ya. Kalau habis muncul lagi ya perlengkapan itu di kredit 800.000. Gitu. Nah, muncul lagi akunnya apa? Beban perlengkapan 800.000. Nah, ini penarikan oleh pemilik. Nah, kalau penarikan oleh pemilik itu kan jatuhnya prive ya. Nah, kalau prive itu ditulis seperti ini ya, 2.000. Nah, 2.000 US dollar. Ternyata penarikan dari kris itu untuk keperluan pribadinya di debitnya 2.000 dan di kreditnya 2.000. Gitu. Nah, muncul akunnya lagi. Akun kas dan penarikan kris. Nah, kalau kas kan dari tadi kan sudah ada ya, dari transaksi nomor 1 tanggal 1 sampai 18. Nah, karena kas ini keperluan untuk pribadi, itu jatuhnya letaknya di kredit ya. Jadi 2.000 di sini. Nah, lalu muncul penarikan kris. Penarikan kris ini nama lainnya itu adalah prive sebenarnya, prive kris. Nah, itu letaknya di debit. Gitu. Emang agak-agak ini ya teman-teman, butuh analisa yang mendalam. Jadi teman-teman nggak apa-apa nggak ngerti sekarang. Nanti coba dibuka lagi, dipahami lagi ya. Coba dipahami baik-baik. Memang kita agak pelan-pelan teman-teman ya. Akuntansi itu memang seperti itu ya. Nah, sampai di sini mau tanya dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Berarti sebenarnya kalau misalkan untuk menentukan debit kreditnya itu kita itu harus ini dulu Pak ya, apa namanya, harus paham di mana akun kalau bertambah di debit, di mana ketika akun itu di kredit, kita harus paham itu dulu Pak ya. Iya, jadi sebelum masuk soal, teman-teman itu harus paham ini dulu yang saya bilang tadi, yang di awal tadi ini. Ini teman-teman harus paham ini. Nih, teman-teman harus paham ini. Kalau misalnya dia terjadi penambahan, dia masuk di mana? Kalau dia terjadi pengurangan, dia masuk di mana? Jadi ini ingat ini, kalau dia yang plus minus ini yang perlu diperhatikan. Kalau ada penambahan, dia masuknya di mana? Kalau dia masuknya debit, kredit, itu diperhatikan ketentuannya gitu. Nanti sembari teman-teman belajar nanti akan paham. Ada lagi nggak pertanyaan? Pak, kalau misalnya saya mau nanya Pak, Mm-mm. kalau misalnya terjadi penyusutan gitu, berarti misalnya terjadi penyusutan pendapatan, berarti itu masuknya ke debit gitu Pak? Nah, kita tahu dulu penyusutan itu masuknya ranah apa? Masuk ranah harta
kewajiban, ekuitas, atau masuk pendapatan dan beban? Ayo, penyusutan itu masuk mana dulu? Misalnya penyusutan pendapatan berarti masuk ke laba rugi ya? Oke, kita harus tahu dulu. Makanya saya bilang tadi ya, teman-teman harus tahu ya apa saja yang masuk kepada akun-akun penyusutan. Nah, di sini tadi ya. Nah, penyusutan itu dia masuknya biasanya di sini, di aktiva tetap. Seingat saya ya, itu masuk ke dalam aktiva tetap. Biasanya ada akumulasi penyusutan gedung, misalnya akumulasi penyusutan tanah. Itu masuknya ke aktiva tetap. Nah, ketika dia masuk ke aktiva tetap, pencatatannya seperti apa, Pak? Ya, kita lihat yang tadi ya. Aktiva tetap. Aktiva tetap itu kan masuknya aset. Nah, kalau terjadi di transaksi soalnya itu ada penambahan akumulasi penyusutan, itu masuknya di debit. Tapi kalau ada pengurangan, itu masuknya di kredit. Jadi yang akumulasi penyusutan tadi, Rosa harus ingat itu masuk ke dalam akun harta atau akun aset. Gitu. Begitu Rosa. Gimana Rosa, udah paham belum? Paham, terima kasih Pak. Oke. Nah, jadi kan kalau aturan debit kredit ini kalau terjadi penambahan dan pengurangan ya teman-teman ya. Nah, selain ada aturan penambahan dan pengurangan, ternyata teman-teman di dalam akun-akun yang saya sebutkan tadi, dia punya istilah akun normal. Dia ada akun normal. Jadi akun normal itu posisi di mana sebenarnya harta itu, harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban itu kondisi normalnya seperti apa gitu. Ya, posisi normalnya seperti apa? Nah, posisi normalnya seperti ini deh teman-teman. Kalau normal dia posisinya di mana gitu ya. Nah, jadi gini istilahnya gini. Misalnya nih, kalau contoh sehari-hari apa ya mau dikasih ya? Nih misalnya kita ngambil contoh ya, teman-teman tamat kuliah dari perbankan syariah itu nanti kalau kondisi normalnya bekerjanya di mana? Di bank. Di bank ya kan, di bank syariah BSI. Itu kan kondisi normalnya ya. Tetapi bisa jadi teman-teman kerjanya nanti sebagai pendidik, bisa jadi kerja di konsultan, kan bisa jadi. Tetapi kondisi normalnya adalah kerja di bank syariah. Nah, begitu juga teman-teman untuk akun ini. Akun itu kan tadi ada aktiva, kewajiban, modal, prive, pendapatan dan beban. Nah, ini mereka semua ini teman-teman ada kondisi normalnya. Nah, kalau tadi itu kan kondisi yang tidak kalau ada transaksi, kalau ini kan, kalau misalnya dia ada bertambah, letaknya di mana? Kalau ada pengurang, letaknya di mana? Nah, ini kalau di sini. Nah, tetapi dia ada kondisi saat dia normal. Nah, kalau normal itu posisinya di mana, Pak? Nah, kita lihat kalau dia posisi normal itu ini normal balance ya. Normal balance itu letaknya di saat terjadi kenaikan, teman-teman. Nah, normal itu terjadi pada saat terjadinya kenaikan. Nah, kalau misalnya ada harta yang mengalami kenaikan, itu posisinya di debit. Ingat ya, kalau ada transaksi, harta itu posisinya di debit. Nah, kalau ada utangnya naik ya, melakukan pinjaman, itu letaknya di kredit. Kalau ada penambahan modal, itu letaknya di kredit, teman-teman. Ingat, posisi normalnya seperti itu. Kalau ada penarikan pribadi, ya, itu posisinya kalau misalnya ada penambahan penarikan untuk pribadi, itu masuknya di debit.
Kalau ada pendapatan yang mengalami kenaikan, itu masuknya di kredit. Dan beban, kalau ada kenaikan, masuknya di debit. Itu. Sampai di sini ada mau ditanyakan nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nih, kita nonton video penentuan debit kredit ya, supaya mudah. Nah, kita lihat. Jadi kalau untuk penentuan debit kredit itu teman-teman dia bisa menggunakan ini berapa menit? Lama banget ya, 27 menit ya. Kenapa ini mulu? Yang sejam Pak, yang sejam. Kelamaan teman-teman. Ada kemarin saya nonton. Bentar ya, saya share screen-nya, saya tutup dulu. Bentar. Bentar ya, sebentar. Good grammar and spelling are important. Oke, ini dia nih. Oke, udah muncul teman-teman? If you want to write essays that inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, semoga kalian selalu. Oke, kita langsung. Yang sudah Ibu jelaskan tadi, hasilnya sama. Dia ada yang menggunakan dia tangan ya. berkurang. Nah, ini coba teman-teman perhatikan ya, ada yang menggunakan tangan. Nah, silahkan kalian perhatikan gambar jari berikut. Nah, jari itu terdiri dari 5, dalam satu tangan itu terdapat 5 jari. Yang pertama, ibu jari ini kita posisikan sebagai aset. Yang kedua, jari telunjuk ini liabilitas, jari tengahnya kita pakai ekuitas, jari manisnya kita pendapatan, dan jari kelingkingnya kita pakai beban. Untuk aset dan beban, dia ini saldo normalnya adalah debit. Kalau dia saldo normalnya debit, otomatis ketika bertambah dia posisinya di debit. Kita nyatetnya di sisi debit. Dan ketika dia berkurang, kita nyatetnya di sisi kredit. Nah, untuk liabilitas, ekuitas, dan pendapatan, 3 akun ini dia memiliki saldo normal kredit. Yang artinya dia ketika bertambah, dia akan dicatat di sisi kredit, dan ketika dia mengalami pengurangan, dia akan dicatat di sisi debit. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan video yang akan Ibu putar setelah ini. Oke, sekarang akan Ibu jelaskan gimana caranya untuk memahami aturan pendebitan dan pengkreditan dengan menggunakan telapak tangan atau dengan menggunakan 5 jari. Nah, tadi sudah kita bahas akun itu
terdiri dari 5. Ada akun aset atau harta, ada liabilitas atau kewajiban, ada ekuitas atau modal, pendapatan, dan beban. Nah, ini masing-masing diwakili oleh jari kita. Yang pertama adalah akun aset. Yang kedua adalah akun kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, untuk mempermudah dalam aturan saldo normal, kredit atau debit sebuah akun dengan menggunakan 5 jari. Ketika bentuk jarinya seperti ini menandakan dia saldo normalnya adalah debit. Jadi akun yang aset sama beban, dia memiliki saldo normal sebelah debit. Selanjutnya akun yang seperti ini, bentuk jari kita seperti ini menandakan akun kewajiban, ekuitas sama pendapatan, dia memiliki saldo normal kredit. Yang ini saldo normalnya adalah debit, yang ini adalah saldo normalnya kredit. Ini akun harta sama beban, yang ini adalah akun kewajiban, ekuitas, sama pendapatan. Gampang kan? Ini adalah cara mudah untuk memahami aturan pendebitan dan pengkreditan sebuah akun. Oke, itu tadi sedikit pengetahuan mengenai aturan debit kredit dan akun. Semoga dapat Oke. Ngerti ya? Paham ya? Paham, Bang. Jadi ini memang penting banget sebelum kita bertempur nantinya di soal yang banyak itu, ya, yang banyak transaksi. Nah, teman-teman harus bisa nih, ya. Soalnya kan teman-teman calon perbankan, ya, calon perbankan masa nggak bisa nanti melakukan pencatatan, kan nggak lucu, ya kan? Nah, gitu. Udah paham ya? Saya pasti teman-teman udah paham. Kalau nggak paham nanti silakan dibuka bukunya lagi dan pahami lagi. Video ini nanti akan saya share juga. Nah, teman-teman terakhir ya. Jadi secara umum nantinya yang kita pelajari itu teman-teman terkait ini ya. Kita nanti akan belajar terkait masalah bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan jurnal pembalik. Nah, ini tidak akan bisa teman-teman pahami kalau teman-teman tidak memahami ini dan ini. Nggak bisa akan lanjut kalau teman-teman belum memahami. Jadi silakan dipahami baik-baik dan coba nonton YouTube lagi kalau kurang paham yang saya jelaskan. Oke teman-teman, ini minggu depan ada yang mau ditanyakan nggak? Hari ini memang tidak ada hitungan, lebih ke nalar aja kita dulu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai di sini? Pak, materinya ada diolukan Pak? Ya, materinya ada di Olu, nanti sebentar lagi saya masukin ya. Saya akan upload. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kita selesainya nggak apa-apa ya, jam 9.42. Karena kalau misal dipadat-padatkan teman-teman juga nggak dapat nanti, ngantuk juga ya. Bapak, maaf. Kalau bisa sebelum masuki materi gitu Pak, materi yang ingin Bapak sampaikan itu itu dulu Pak, di-upload dulu gitu Pak. Oke, baik. Malam tadi itu saya mau ngupload ya. Cuman kapasitasnya gede banget, harus dipecahkan dulu. Ya. Jadi hari inilah saya masukin ya. Insya Allah yang minggu depan itu udah saya upload juga. Jadi teman-teman bisa belajar. Sebenarnya belajar itu nggak perlu nunggu dari PPT saya, teman-teman. Teman-teman bisa belajar dari mana saja. Ya, dari buku juga bisa, dari YouTube juga bisa. Teman-teman kan generasi milenial, ya, bukan generasi Z. Bukan generasi milenial kalian ya, generasi Z kalian ya. Iya ya, Z kalian ya. Milenial itu kan saya, ya. Milenial itu saya. Kalau kalian itu generasi Z. Jadi harusnya kalian itu harus lebih melek daripada saya, ya. Harus lebih, nggak mungkin ya saya colok-colokin langsung. Kamu harus kayak gini loh, kamu harus kayak gini loh, nggak mungkin, ya. Itu sistem pembelajaran zaman dulu kayak gitu. Ya, kalau dikekang-kekang itu sistem zaman dulu. Kalau sekarang teman-teman bisa belajar di mana saja. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak?
Bagi anak yang IPS, silakan dibuka buku-bukunya, dibaca lagi, dipahami lagi. Ya. Bagi anak IPA yang dulunya, belajar lagi, lebih giat lagi. Insya Allah paham kok. Gimana Raihan? Gimana Raihan? Ya Pak. Ngerti ya? Nanti belajar lagi Pak. Oke. Minggu depan kita baru hitung-hitungannya lagi. Jadi kita selang-seling ya, selang-seling aja tugasnya. Oke, teman-teman, yang tugasnya belum ngirim, saya tunggu hari ini. Ya, kalau misalnya di Olunya nggak bisa submit, langsung japri saya, Bapak, tugas sudah saya kirim, saya sudah mau ngupload di Olu, oh ternyata nggak bisa Pak, silakan kirim langsung ke saya. Ya, nilainya akan berbeda ya dengan yang tepat waktu. Oke, teman-teman, nggak ada pertanyaan? Cukup, Pak. Nggak ada, cukup. Cukup? Cukup, Pak. Atau mau digenapkan lagi, ditambah aja materinya sampai yang minggu kemarin hari ini? Gimana? Cukup? Cukup.